mungkin langsung yang menjadi tanda tanya, kenapa Pram nih Kang? Apakah Kang Denny ini Hmm, ngefans sama beliau sehingga pada akhirnya mengklipingkan nih berita-berita seputar Pramudia Anantatur? iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. teman-teman semua. Salam buku. Terima kasih Teh Tiwi dan Komunitas Temu Sejarah ya ini ya sudah mengundang eh, di acara Zoom hari ini. Ini acara rutin ya, acara rutin dari Temu Sejarah. Eh, Kenapa tadi ditanya saya bawa nama Pram ya? Karena kalau dibilang fans, ya betul saya fans itu. Bahkan di fansnya Pramudia itu ada istilah namanya Pramis ya. Jadi Pramis itu para apa ya pengapresiasi lah, para yang mengapresiasi karya-karya Pram, pemikiran maupun mungkin apa ya pola-pola kerja Pram ya, pola-pola kerja Pram dalam mengarsip gitu, kemudian menulis dalam berarsip, kemudian dalam cara mengkritisi situasi sosial politik gitu. Dan saya kira kenapa saya waktu itu bergabung di Bramis, jadi bukan baru kemarin sore Teh Tiwi, jadi saya sudah bergabung dulu ada yang namanya Klub Baca Pramudia tahun 2003 ya. Tahun 2003 di waktu itu saya bergabung di toko buku kecil di daerah Dago ya, dulu masih di Dago. Pertama kali toko buku kecil atau Tobucil namanya, itu masih di Jalan Dago, kemudian berpindah-pindah ya ke KG Utama dan ke beberapa tempat terakhir di Panaitan, dan itu sudah tutup ya. Sayang sekali Tobucil ini sudah tutup, yang berdiri sudah dari tahun 2001 gitu. Nah, itu secara kolektif atau secara kelompok ya. Tapi kalau dari personal, saya sebetulnya sudah membaca karya Pram itu ketika tahun ya sekitar tahun 99 lah gitu ya, pas kuliah. Sebelumnya saya banyak baca karya sastra seperti Ahmad Tohari, kemudian Seno Gumira gitu, dan ketika di kampus saya ditawarin temen buku satu tetralogi ya, ada 4 buku ya. Waktu itu langsung dikasih buku Jejak Langkah gitu. Awal-awal sih agak mandek gitu bacanya. Setelah seminggu dicoba lagi gitu ya. Tamat dalam seminggu ya, buku yang lumayan tebal gitu. Dan kemudian saya baru loncat ke nomor 1 dan sampai Anak Semua Bangsa. Rumah Kaca justru saya belum baca gitu ya. Nah, dari situ saya merasa ada satu apa ya? Satu eh, pengubah pola pikir kali ya, yang bisa mengubah pola pikir yang selama ini saya tekuni atau yang saya pegang gitu di tahun-tahun 9 habis reformasi lah gitu ya. Setelah baca Pram kok saya banyak banyak sesuatu yang tertinggal gitu ya, terutama mengenai menulis, kemudian apa berorganisasi, berkomunitas gitu. Dari situ saya merasa wah, selama ini kemana aja gitu ya. Dengan membaca Pram itu seolah saya diberikan satu sudut pandang yang benar-benar apa berbeda lah 180 derajat gitu ya. Hampir berputar gitu, dan saya akhirnya memutuskan untuk wah ini eh, saya ingin lebih kenal dekat dengan sosok Pram ini gitu ya. Dan salah satu upaya selain menyicil karya-karya Pram, membaca karya-karya Pram, saya juga ikut secara kolektif itu di Klub Baca Pramudia. Itu kurang lebih TPW apa ya, secara personal gitu, dan kemudian secara uh, gagasan ya gitu, yang wah ini sangat radikal gitu ya, sangat fundamental gitu apa yang digagas atau yang disampaikan Pram di karya-karyanya gitu. Itu teh kenapa saya pilih Mhm. Pram. Mhm. Wah, siap ya. Jadi udah cukup lama ya perjalanannya dari Kang Denny masih kuliah
gitu Iya, kan. Ini udah iya. berapa tahun, Kang? 20 tahun ada nih, Kang? Ada 25 tahun lah mungkin ya Oh, respect. iya. Luar biasa. Ini ada yang nyapa juga nih dari Kak Jonathan. Halo Kang Denny. Halo Om Denny. Halo John. Iya, siap. Nah, lanjut lagi nih Kang ya, terkait dari Pram dalam clipping. Ini kan dari Maimunah, Intel Soeharto hingga Pramis. Yang disusun ini kan Kang dari tahun ini ya, tahun 50 gitu, tahun 80 bervariasi banget gitu ya tahunnya. Dan mungkin dari majalah-majalah atau koran yang lama. Nah, ini Akang sendiri gimana sih pada akhirnya bisa mendapatkan petikan-petikan informasi tersebut hingga akhirnya disusun dalam sebuah buku? Ya, eh, sebenarnya ini bagian dari kerja cara saya meniru cara baik Pram ya ketika mengclipping ya. Jadi kerja clipping itu kalau kalau Pram itu ada istilahnya lain juga melukis dengan gunting gitu ya. Kalau sekarang kolase mungkin ya. Jadi ketika Pram waktu itu tahun 56 ke Republik Tiongkok, dia menjadi menjadi utusan pada saat ulang tahun Dusun sastrawan Tiongkok saat itu. Dia ingin menggambarkan situasi Tiongkok dan Dusun itu dengan cara melukis dengan gunting, katanya ada kata-kata gitu ya, ada di dalam buku juga gitu. Dan ternyata Pram itu sudah melakukan kerja arsip dengan cara mengclipping itu ketika dia juga mengajar di Respublika ya, sekarang Universitas Trisakti. Kalau nggak salah buku Panggil Aku Kartini Saja, terus kemudian ketika Pram di Pulau Buru juga menyusun tetralogi Buru ya, yang Bumi Manusia dan seterusnya itu sudah dikumpulkan sejak Pram menjadi dosen ya, jadi dosen di Universitas Respublika itu dan meminta mahasiswanya untuk mencari clipping-clipping tentang kebangkitan nasionalisme ya, karena tema di tetralogi Buru itu adalah tema kebangsaan ya, pergerakan kebangsaan. Nah, dari situ saya pas eh, ketika bergabung di Klub Baca Pram gitu, itu sebetulnya tidak terbayang akan melakukan kerja clipping langsung ya, isunya mengenai Pramudia itu sendiri. Waktu itu betul-betul membaca metodologinya tuh baca tadarusan ya. Jadi bergilir karya-karya Pram, bisa bisa memakan waktu sebulan, ada yang 3 bulan gitu. Sekarang tuh diterapkan di Asian African Reading Club ya, metode tadarusan buku, kemudian di EKTP di psikologi UPI ya, model model membaca dengan cara bertadarus ya, berkeliling satu buku sampai tamat gitu. Nah itu pertama kali saya tahu tuh di Klub Baca Pram gitu, Klub Baca Pramudia. Nah di situ eh, saya kemudian lanjut terus gitu, bahkan bertemu dengan Pram di 2003 ya, Pram ke Bandung, ke Gunung Samenggugat. Kemudian 2005 saya ke rumahnya, berkesempatan sebelum Pram meninggal 2006 ke rumahnya di Bojonggede, itu melihat langsung kerja hasil ya, hasil kerja clipping Pram, mendokumentasikan koran-koran dengan cara di clipping tadi gitu. Jadi tidak langsung saya langsung eh, bergerak untuk mengclipping ya, gitu. Nah, baru 2021 kayaknya, ini pas pandemi sih buku ini ya, 2010 lah ya, ketika saya berkecimpung di buku-buku lawas, saya banyak berburu, hunting buku ke kota-kota di Solo, Jogja, Jakarta, di Bandung sendiri, kolektor-kolektor sering nemu gitu, klip majalah, koran gitu. Nah, saya kumpulin dulu gitu. Jadi proses pengumpulan data kali ya, proses pengumpulan data. Kemudian saya pernah dapat juga satu buku kumpulan clipping tentang Perahu yang Setia dalam Badai, itu terbit sekitar tahun 2000-an ya, penerbit dari Jogja. Nah, metodenya gitu, itu ngambil dari clipping-clipping tentang Pram. Dan kalau misalnya teman-teman yang pernah mengalami tahun-tahun reformasi, itu banyak sekali buku-buku clipping yang beredar yang menjadikan satu buku tematik, misalnya tentang Soeharto, misalnya tentang reformasi gitu ya.
Nah, itu model-modelnya tuh koran-koran atau majalah di diketik ulang, kemudian dijadikan satu topik. Nah, terus kemudian setelah cukup ya, kira-kira saya kumpulin ada sekitar 20 ya, 20 lebih mungkin ya, lebih dari 20, dipilah lagi ya, karena kalau misalnya saya ngikutin bab-bab di buku ini, itu ada saya bagi ya, ini jadi 4 bagian ya. Ada di halaman daftar isinya. Yang pertama bagian kehidupan pribadi dan keluarga, kemudian bagian 2 seputar karya, bagian 3 wawancara, dan bagian 4 komunitas. Nah, ini cara saya mengelompokkan bahan-bahan yang sudah terkumpul tadi gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak semua saya gunting, karena ada bentuknya masih utuh dengan majalah gitu ya. Kalau masih utuh dengan majalah kan bolak-balik ya, saya harus proses memfotokopi itu memang kemudian gitu. Jadi selanjutnya adalah kalau misalnya seperti itu saya ketik ulang gitu, Nah, karena pas pandemi itu kita terisolasi ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi saya merasa ada satu energi banyak lah gitu ya untuk melakukan kerja-kerja arsip tadi. Saya coba ada yang pakai OCR ya, ada juga yang ketik ulang gitu ya. Dan setelah tadi yang diklasifikasikan saya ketik ulang, kemudian baru diedit dulu oleh Bung Trijoko ya, Trijoko dan Kang Hernadi Tanzil ini ya, ikut banyak membantu karena saya yakin kedua ini juga pramis gitu ya, penyuka karya-karya Pram. Setelah itu baru gitu, dan kemudian diproses editing terakhir. Jadi prosesnya lumayan lama ya gitu, lumayan lama. Mungkin dari sejak saya dulu di Lawang Buku di Baltos ya, tahun 2014-an lah ya. Jadi baru 2021 2021 lah, setahun saya proses mengeksekusi menjadi buku Pram dalam Clipping ini. Tapi nih Kang, dari sekian banyak nih ya tulisan-tulisan yang dikumpulkan gitu, part mana sih yang paling disukai oleh Kang Denny, atau kayak wah ini berkesan banget nih tulisan ini nih gitu? Dari judul Oh, sih ya, judul. ini teman-teman, judul kan dari Maimunah, Intel Soeharto hingga Pramis. Sebenarnya 3 ini yang menarik ya. Kalau dari Maimunahnya ada satu bab, tadi yang bagian 1 ya, bab 1 itu mengenai kehidupan pribadi ya. Kehidupan pribadi itu di sini dari majalah Kartini ya, kalau salah ya. Yang peristiwa Oktober 65 gitu. Jadi si wartawan majalah itu ceritanya gitu ya. Si wartawan majalah itu mewawancarai Ibu Maimunah. Ibu Maimunah ini istri Pram kedua ya. Jadi Pram itu sempat punya istri dan anak yang pertama gitu. Kemudian cerai dan nikah dengan Ibu Maimunah ini, Maimunah Tamrin. Maimunah Tamrin ini keponakannya Muhammad Nursi Tamrin ya, pahlawan nasional. Jadi kakaknya Muhammad Nursi Tamrin punya anak. Itu Maimunah Tamrin. Kemudian nikah dengan Pramudia. Nah, di situ pelajaran hidup ya kali ya, betapa tangguhnya seorang istri, seorang pendamping, seorang partner dalam keluarga gitu. Ketika situasi-situasi yang paling sulit, terutama karena sudah 2 kali ya, Ibu Maimunah ini mengalami tekanan fisik mental lah gitu ya, kemudian menjadi orang tua tunggal ketika Pram ditahan ya, di penjara ya. Yang paling lama itu yang di Pulau Buru 14 tahun. Jadi selama 14 tahun itu Ibu Maimunah harus menghidupi dirinya sendiri, menghidupi anak-anaknya ya. Anaknya ada 4 atau 5 ya. Yang mereka harus sekolah, kemudian harus mengatur makan. Cuplikan wawancara itu Ibu Maimunah harus mempunyai peran ganda ya gitu, selain sebagai ibu, kemudian sebagai dirinya sendiri, sebagai kepala rumah tangga, harus menggantikan posisi
Pramudiananta suaminya, Pramudiananta untuk mencari atau membanting tulang ya, mencari nafkah gitu. Karena terakhir itu sebetulnya Pram itu nggak langsung ke Pulau Buru ya. Jadi ada beberapa tahap. Mulai dari Jakarta di rumah tahanan khusus militer, kemudian ke Nusa Kambangan. Nah, dari Nusa Kambangan ke Pulau Buru itu nggak ada kabar gitu. Dan hanya bisa bersurat itu setahun 2 kali gitu ya. Kebayangkan gimana kalau mungkin kalau sekarang mental kena banget ya, depresi atau gimana lah gitu ya, atau mungkin sudah cerai atau gimana gitu. Dan akhirnya pertarungannya atau apa ya, pertaruhan suami istri itu di wawancara itu ya pada kesetiaan ya, Datiwi ya. Kok kamu nggak cari lagi, kata Pram tuh bercanda, karena Pram itu sudah keluar ya waktu itu di wawancaranya, sudah keluar dari penjara. Terus Pram ikut dengerin gitu ketika jurnalis itu ngobrol dengan Ibu Maimunah gitu. Dan uh, tidak ada apa ya, Ibu Maimunah tidak ada satu resep khusus ya. Ya karena memang dari awal sebagai istri dia akan tetap setia sampai Pram pulang gitu, sampai Pram bisa bergabung lagi dengan keluarga, dan tidak ada impian muluk-muluk itu ditanya oleh jurnalis selain Pram bisa kembali ke pangkuan keluarga gitu. Itu yang pertama ya. Nyelip sedikit yang menarik itu yang saya masukkan di bab awal itu pas Pram nikah dengan Memunah gitu ya. Jadi nyentrik juga ya Pram ini gitu, ternyata kenal atau nikah dengan Maimunah itu di pameran buku. Nah, teman-teman bisa bisa jadi inspirasi gitu, cari jodoh gitu. Cari jodoh di pameran buku. Pram waktu itu lagi bermasalah apakah sudah selesai cerai dengan istri pertamanya, tapi Pram itu harus nongkrongin sampai bisa nongkrongin di satu stand pameran buku pertama ya, teman-teman, tahun 54 itu pameran buku terbesar di Indonesia diadakan oleh Gunung Agung di Jakarta di Gambir waktu itu. Ketika Pram tahu bahwa itu ada satu penjaga stand yang cantik, itu Pram rela nongkrongin tiap hari. Nah, ada 2 versi ya di klip yang saya temui, ada 1 minggu, ada yang 3 hari gitu. Nah, itulah kelebihannya TTW ya. Kalau misalnya dari clipping itu ada satu satu isu yang sama, tapi secara teknis kadang beda ya. Kadang-kadang mungkin jurnalis merekamnya itu mungkin tidak detail atau kurang kurang lengkap gitu ya. Nah, ada yang seminggu katanya nongkrongin Maimunah di situ sampai akhirnya kan itu tahun 54 ya, September 54, Januari sebulan kemudian melamar gitu. Sebulan kemudian melamar dan Januari nikah. Januari 55 ya menikahi Maimunah. Nah, itu ya disindirlah oleh satu majalah buku waktu itu, katanya inilah yang membedakan caranya Pram mendapatkan jodoh dengan generasi Hairil Anwar katanya. Ada yang caranya dengan puisi katanya untuk mendekati istri. Nah, kalau Pram tuh caranya nongkrongin aja tiap hari katanya. Tiap hari nongkrongin penjaga stan yang cantik itu katanya. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan seorang penjaga stannya gitu dan sampai menikah. Dan terus di foto tuh foto pernikahannya di majalah buku itu gitu. Kayaknya itu foto yang disebar umum ya karena si majalah itu ya dipublikasikan. Pokoknya Pramak itu ini saya lihatin ya teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini saya scan ya dari satu majalah buku waktu itu ya, yang diterbitkan oleh Gunung Agung. Terus soal Intel Soeharto ya di bab wawancara kalau nggak salah di bagian 3 kalau nggak salah ya. Ini Pram pejuang keadilan tanpa Tuhan 141. Ya di sini tuh diceritain bahwa uh, Intel ini tuh ternyata sudah mengamati Pram dari lama gitu ya, dan ternyata dia pengagum Pram gitu. Dia membaca semua karya Pram dan dia yang memberikan tetralogi buruk kepada Pak Harto gitu. Ya selama ini kan dulu mah orang-orang itu berrivalitas ya. Jadi berrivalitas itu ideologis gitu, ideologis, literat gitu, tidak sampai ke perasaan gitu ya. Jadi waktu itu yang rivalitasnya di sini yang diceritakan tuh di buku ini
antara Pram dengan Pak Harto, Pram dengan Hamka ya gitu. Nah, waktu dengan Pak Harto ini yang jadi penghubungnya Intel Soeharto ini gitu. Jadi uniknya Soeharto nanya, mana coba saya pengen baca karya Pramudia nih. Dikasihin tuh 4 buku ya, tetralogi. Cuman baca berapa menit, wah ini bagus nih, bagus. Dan di situ ditandatangan di ACC bahwa Pram bisa bebas gitu. Nah, secepat itu ya seorang Soeharto bisa membaca karya Pram yang 4 jilid dan menyimpulkan karyanya bagus. Nah, dari situ ya mungkin Intel Soeharto ini menganalisis bahwa Pram ini bukan seorang yang pemberontak yang bisa menggulingkan pemerintahan katanya. Pram ini seorang individualis. Pram ini seorang yang tidak bisa menggerakkan massa gitu. Dia itu punya pemikiran, dia tuliskan, kemudian dia punya dan bukunya berkualitas bagus gitu. Dan si Intel ini ternyata baca karya Pram gitu. Itu menurut saya unik gitu ya. Yang tadinya harusnya Intel ini memberikan mungkin untuk tetap menahan Pram, malah akhirnya Pramnya dibebasin ya, karena kan itu tadi ya sambil bawa karya Pram ke Pak Harto gitu. Terus yang terakhir yang Pramis. Nah, yang Pramis ini yang uniknya mungkin teman-teman tahu perpustakaan Batu Api ya, di Jatinangor. Bang Anton ya, Bang Anton yang salah seorang pendirinya, dia akhirnya memutuskan nama jalan yang menjadi alamat lokasi perpustakaan Batu Api itu menjadi Jalan Raya Pramudia Nantatur, yang harusnya itu Jalan Raya Bandung Sumedang ya kalau nggak salah ya sekarang itu. Dan Bang Anton bikin sebuah peta kawasan Jatinangor dan sekitarnya, mungkin masuk ke Sumedang sebelum ini ya, kawasan ini aja, kawasan pendidikan. Jadi jalan-jalan di situ dikasih nama sastrawan, kemudian seniman, komedian gitu. Dan itu sempat diajukan katanya ke DPRD Sumedang tapi nggak di ACC, nggak di apa. Saya pengen ngeliatin pembaca ini loh gitu. Pramis tuh punya daya energi kreatif untuk bikin satu satu kegiatan konkret gitu dari apa yang uh, dituliskan oleh Pram itu bisa jadi sebuah kegiatan lah gitu ya yang konkret langsung kerasa oleh masyarakat gitu. Ada juga kalau misalnya di luar buku ini ya saya coba ini ada juga banyak ada tabloid kalau nggak salah ya, tabloid ibuku ya. Terus saya juga banyak terinspirasi oleh Gusmu ya, Muhyiddin M. Dahlan yang beberapa kali dia menulis buku tentang Pram, baik dari clipping maupun dia menulis sendiri, analisis sendiri tentang Pramudian Tatur. Jadi itu kita kayak berkoneksi gitu ya dari pramis-pramis ini jadi bisa saling mengenal, terus bisa saling mengapresiasi gitu. Terus setiap tahun pramis ini juga biasanya ya kalau nggak haul itu biasanya untuk yang pada saat meninggal ya, atau misalnya lagi harlah hari lahir gitu. Di Februari hari lahir dan April tuh hari meninggalnya Pram. Itu Teh Tiwi saya pindai secara umum lah gitu yang menarik dari buku ini gitu. Iya. Nah, kalau dari Akang nih setelah juga membuat dan menerbitkan buku ini ya, Kang ya. Yang sebetulnya diharapkan apa nih, Kang? Apakah ingin membangun semangat generasi muda biar lebih kenal Pram? Karena jujur saya juga familiar sih sama namanya ya. Pernah beli bukunya. Cuman malah nggak sempet baca juga gitu. Seberapa Yang penting mana sih kita harus baca buku Teh Pram Tiwi gitu? sempat baca yang mana tuh? Dulu tuh nggak sempat baca sih Kang, sempat beli bukunya gitu ya beberapa, cuman nggak tahu di mana nyimpannya. Cuman dulu pernah beli yang Rumah Kaca kalau nggak salah, Oh sama ya. yang Anak Semua Bangsa gitu ya. Heeh, Hmm. heeh. Nah ini kan Oh kenapa iya. kita harus baca Pram gitu Kang? Saya ngutip nih ya, ngutip dari Kang Tanzil ya.
Kang Tanzil di pengantarnya mana ya? Nah ini di alinea terakhir tuh Kang Tanzil bilang buku ini uh, juga bisa menjadi informasi awal tentang Pram yang bukan tidak mungkin akan menumbuhkan keinginan untuk membaca karya-karyanya yang syarat dengan pesan kemanusiaan dan keadilan bagi generasi muda di masa kini. Sebuah generasi yang selalu diharapkan oleh Pram untuk tampil memimpin bangsa dan mendobrak ketidakadilan yang hingga kini masih dirasakan rakyat. Gitu. Jadi ini apa ya inti kali ya yang disampaikan saya mewakili lah apa yang disampaikan oleh Kang Tanzil ini di pengantar ya di pengantar buku. Jadi memang tujuannya buat generasi muda ya TTW. Jadi senang banget lah ini bisa diundang TTW gitu dengan teman-teman yang di komunitas sejarah. Gitu. Itu teh. Mhm. Nah, kalau terkait dari buku ini juga kan sempat dibahas ya terkait ada katanya selama Pram di Pulau Buru semakin produktif gitu kan karena terasing dari keluarga dan lain sebagainya. Ada sebuah apa ya dorongan kesedihan, tapi setelah kembali malah produktivitasnya ini malah menurun gitu Kang. Kalau Kang Denny melihatnya sendiri seperti apa? Ya sepertinya itu alamiah ya. Saya kira juga teman-teman nggak tahu ya kalau pas masa pandemi juga kan hampir 2 tahun ya. Apakah itu menjadi kreatif atau enggak ya? Terus Hamka juga ketika di penjara menghasilkan tafsir Al-Azhar gitu ya. Jadi diasingkan itu justru malah jadi lebih produktif ya karena mungkin ada waktu dan energi lebih untuk berkarya gitu. Waktu itu Pram kan 14 tahun ya di Pulau Buru. Eh, hanya tapi gimana ya semakin semakin terisolasi, semakin media itu makin sulit, justru makin kreatif ya. Mungkin teman-teman bisa bisa ngasih pendapat ya atau punya pengalaman-pengalaman pribadi gitu. Justru ketika kita dikasih tantangan seperti itu akan malah imajinasi dan depresi itu justru makin makin terus keluar gitu ya. Saya sempat lihat datang terakhir 2000 sebelum pandemi 2019 ke Bojonggede ya. Uh, jadi Mbak Titi anaknya Pram dari Maimunah yang paling besar itu memperlihatkan satu tumpukan box plastik ya bekas pameran di Jakarta ya pameran arsip atau dokumen-dokumen karya Pram. Nah salah satu yang dibuka itu ada aduh karya yang mana ya saya lupa itu ditulis di kertas semen ya ditulis di kertas semen pakai arang ya kalau nggak salah pakai arang itu kertas semennya itu buatan Filipina kalau nggak salah gitu ya jadi kayaknya memang dalam kondisi sulit dia memanfaatkan media apapun untuk bisa menulis ya gitu untuk bisa menulis bahkan eh, saya lihat di lantai 3 perpustakaan apa di Bojonggede itu Pram itu tidak menyia-nyiakan lembar kosong di belakang halaman karyanya. Jadi halaman belakangnya dipakai lagi buat ngetik karya yang lain gitu. Jadi tidak ada media yang tidak jadi alasan lah gitu ya bahwa kreativitas itu akan mati oleh apa kungkungan pikiran, kungkungan fisik gitu. Malah justru makin makin kreatif, makin imajinatif gitu karyanya dan bahkan menjadi karya besar ya karya Pram ini jadi salah satu nominasi Nobel sastra ya Nobel sastra dunia gitu setelah Pram keluar karena kondisi fisik mungkin sudah menurun ya TTW terus ada efek telinganya kan kalau nggak salah sempat dipukul ya waktu tahun 65 di apa diculik diambil paksa lah gitu ya oleh tentara waktu itu sempat dipukul telinganya gitu. Jadi pendengarannya juga tidak berfungsi baik gitu ya. Dan usia Pram semakin sepuh ketika di Bojonggede ya sekitar tahun 2000-an paling hanya bisa menulis kalau nggak salah itu juga ditulis secara video ya atau lisan ya. Yang karya terakhirnya tuh yang ini Jalan Raya Pos Jalan Dandels ya. Itu tuh kan dibikin film oleh satu sutradara Belanda
kemudian dibukukan gitu. Jadi bukan buku dulu baru si film gitu. Teman-teman bisa akses filmnya itu di YouTube sekarang ya, bisa lihat. Itu wawancara narasi Pram, eh, apakah itu disiapkan dulu konsepnya gitu ya, baru kemudian dijadikan buku gitu. Nah setelah itu Pram tidak produktif dan dia mengakui gitu ya. Bahkan di salah satu wawancara dengan Playboy gitu di buku ini tuh termasuk apa produktivitas seksualnya juga berkurang katanya kan gitu. Karena ya udah sepuh, kemudian mungkin sudah apa sudah ada beberapa pengalaman yang nggak traumatis mungkin ya di Pulau Buru. Tapi Pram ini seorang seorang yang punya prinsip gini teh, bahwa apa otot-otot juga harus dilatih katanya gitu. Otot-otot menulis, otot-otot apa untuk bergerak olahraga itu harus dilatih. Pram tuh rajin push up, sit up tiap pagi setelah setelah bahkan setelah keluar dari penjara ya. Usianya udah tua gitu, masih rajin push up, sit up gitu pagi-pagi. Terus aktivitas lainnya dia keliling kan di rumahnya Bojonggede itu gede banget ya. Dia keliling terus bakarin sampah pagi-pagi tuh kayak gitu. Sejam dia sempetin untuk mengclipping gitu. Uh, dan dia salah satu yang saya tangkap ya, dia mengajarkan otot-otot jari juga harus dilatih katanya lewat mengetik ya. Mungkin pernah waktu itu masih pakai mesin tik yang pakai tenaga lebih ya dibanding kita di pad-pad gitu atau di apa eh, di rumah di laptop atau di PC ya. Itu mungkin tenaganya bakal lebih banyak keluar gitu. Itu juga yang saya ambil apa ya hal yang baik ya dari Pram ketika saya mengetik ulang clipping-clipping ini ya ketika pandemi ya hitung-hitung kita melatih otot lah gitu untuk membiasakan menulis, mengetik ulang gitu, kerja-kerja arsip, menggunting gitu. Itu Teh Dewi. Ya, menarik ya Kang ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari sosok Pramudia ini dari berbagai hal, berbagai sisi. Tadi ya, kesengsaraan malah menjadi produktif gitu. Jadi pertanyaannya mungkin kita harus sedih dulu, menderita dulu baru bisa berkarya gitu ya. Kalau happy kayaknya stuck gitu ya Kang ya. Oke. Siap. Sebenarnya Nah, bisa ini dengan Mhm. bisa dengan latihan. Ya Mhm. latihan itu intinya kita menempa dengan latihan ya. Kayak ada temen tuh dia harus sebulan baca 30 karya gitu. Itu kan dibikin sengsara gitu. Sehari satu novel gitu kan. Sehari satu karya harus baca gitu. Itu kan jadi kayak juga tantangan lah gitu. Mungkin lebih ke ditantang kali ya, bikin challenge lah gitu. Eh, ya kan tidak mau juga ya kita dibikin depresi, trauma gitu dengan kondisi yang nggak mau kita sangka-sangka ya kayaknya ya gitu. Gitu. Mhm. Ini juga ada komentar dari Kak Tia. Kayaknya cara Pram melawan depresi ketika dibuang dengan menulis ya Kang Denny. Ya mungkin ya Teh Ayu, halo ini Teh Ayu dari Bogor nih. Ini kami sempat ke Bojonggede ya Teh, bareng. Jadi tahun 2019 itu ada 2 titik ya, kita dari Bandung rombongan, terus dari Jakarta, Jabodetabek juga ada rombongan ketemu di Bojonggede. Ini ada Teh Ayu. Halo Teh Ayu, nuhun sudah bergabung. Ya bisa jadi ini kayaknya healingnya Pram ya, healingnya Pram atau cara kreatif Pram. Mungkin ketika yang lainnya itu eh, stres, depresi, saya nggak tahu data bagaimana di Pulau Buru ya tentang para tapol-tapol ini ya. Apakah ada yang bisa bertahan hidup atau tidak gitu. Tapi saya kira Pram ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya. Terbukti karyanya yang masih draft itu bisa bisa dibaca ya. Itu tuh kalau nggak salah dibikin beberapa salinan ya. Nah salinan itu dibaca juga oleh tapol gitu. Dan itu malah kan jadi energi baik ya buat para tapol yang tidak ada hiburan gitu di sana bisa baca karya sastra seorang sastrawan besar gitu. Dan itu malah menginspirasi, malah menjadi daya hidup buat teman-teman tapolnya di sana gitu. Ya betul bisa jadi kayak Ayu ya. Ini jadi energi buat Pram mengalihkan apa situasi tertekan ya gitu. Karena di sana kan bukan cuma fisik ya, mental juga pasti ya ada beberapa karya lah mungkin bisa dibaca yang mengenai tahanan politik di Pulau Buru gitu. Tadi kata Teh Tia, halo Kang, iya nih kita ketemu di rumah Pram katanya ya. Jadi nostalgia nih ya Kang sama teman lama.
Iya, Oke, ini buat teman-teman boleh ya yang mau berbagi informasi atau juga mau nanya langsung unmute video atau by chat juga boleh. silahkan. Iya, silakan. Apakah sudah ada? Kalau enggak, saya mau nanya lagi nih ke Kang Denny. Iya, boleh, boleh. Tiwi. Oke, sambil nunggu ya, nanti teman-teman bisa langsung ini aja ya, chat atau unmute gitu. Nah, ini juga terkait dari Pram. Kalau menurut Kang Denny seperti apa sih pengaruhnya? Sejauh apa pengaruh Pram ini untuk Indonesia gitu? Kan kalau dulu buku-bukunya itu banyak dilarang ya. Terus akhirnya juga ada karya-karya hilang yang dibakar. Tapi kok endingnya jadi viral, jadi luar biasa gitu? Apa sih kekuatan yang tersembunyi? Apa karena produktif gitu? Kekuatan tersembunyi yang pasti Pram ini salah satu sastrawan ya yang membuat kronik sejarah. Jadi ada 5 jilid yang disusun oleh Pram dengan adiknya ya, eh, Pak Kusalah Subagiotur. Itu kronik tahun 45 sampai 50. Itu menurut saya sumbangan sumbangan ilmiah, sumbangan akademis yang sangat besar ya untuk bangsa ini ya, saya kira ya, yang menjadi arsip ya. Itu diurutkan kronik per tanggal, kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi pada masa-masa revolusi fisik. Karena pada saat itu kan transisi sekali ya sejarah sejarah republik yang baru lahir ini ya, istilahnya revolusi fisik. Karena itu wah baciwuh lah gitu ya, ya ada yang peristiwa uh, apa 48 lah, kemudian Lingga Jati dan lain sebagainya, Renville dan lain sebagainya gitu. Dan Pram mengumpulkan, kemudian menjadikan satu satu kumpulannya jadi 5 buku ya kalau nggak salah itu yang secara konkret ya saya lihat sumbangsi Pramudia untuk sejarah nasional gitu ya. Dan saya kira teman-teman temu sejarah bisa bisa buka itu kroniknya ya, itu yang mungkin kita nggak bisa mengakses selengkap itu gitu ya, TV itu. Kemudian eh, tadi itu ya pernah jadi satu kebanggaan lah, meski sih gitu ya. Pram ini menjadi satu nominasi Nobel Sastra ya, Nobel Sastra. Tapi beliau tidak berkesempatan lah mendapatkan anugerah Nobel itu karena meninggal ya. Kalau nggak salah Nobel Sastra itu hanya yang masih hidup ya, diberikan kepada yang masih hidup. Gitu. Jadi tidak sempat menjadi pemenang lah Nobel Sastra. Gitu. Tapi itu setidaknya membawa nama harum nama Indonesia gitu ya. Karena Pram ini saya kira justru diapresiasi banyak di luar negeri ya. Bahkan di Malaysia itu dijadikan buku pelajaran SD ya, buku pelajaran sastra bahasa Indonesia kalau di kita mah ya, buku bacaan wajib untuk anak-anak SD gitu. Bayang ya teman-teman, kita ada nggak gitu baca anak SD baca karya Pram gitu yang mana misalnya kumpulan cerpennya yang Blora gitu. Karena karya-karya yang saya tahu waktu SD SMP itu ya Balai Pustaka Pujangga Baru gitu ya, 45-nya ke Hairil Anwar, dan yang kemudian disangka dilarang itu tidak bisa menjadi buku bacaan wajib gitu. Itu terus apa ya, jadi apa ya, motivator mungkin ya, sebagai inspirasi buat anak-anak muda, anak muda di masa reformasi. uh, Pram ini kan kalau orasi itu selalu membakar ya, terus uh, seperti memprovokasi gitu di ujung orasi. Karena saya pernah lihat banget Pram bilang waktu di Gedung Sambung Gugat itu ya tahun 2003 ya, kalau kalian nggak punya keberanian, kalian sama dengan ternak katanya gitu, sama dengan hewan gitu. Itu menohok sekali ya, orasi budaya Pram waktu itu. Dan itu sering
diucapkan berulang-ulang oleh Pram bahwa anak muda tuh harus berani, berani, berani gitu. Ya aplikasi beraninya bagaimana ya silakan anak-anak muda sekarang. Pramis-pramis ini juga menurut saya ya Teh Tiwi itu jadi satu dan ya bisa jadi agen perubahan kan gitu untuk skala nasional maupun dunia gitu ya. Itu sumbangsih juga ya buat saya. Yang tadi Nobel Sastra Pram juga kan menerima banyak penghargaan. Ini saya tuliskan juga ya teman-teman di lampiran ini, di lampiran bukunya itu ada kronologi kilas riwayat hidup Pram, kemudian karya-karya Pram apa saja. Kalau dari segi karya itu wah Pram ini sudah dahsyat ya, ada 46 karya yang ditulis Pram. Kemudian ada karya Pram yang hilang dan dimusnahkan. Oh enggak sebutkan ya di sini. Tapi di kroniknya Pram beberapa kali mendapatkan penghargaan internasional gitu. Nah ini saya kira juga jadi satu bukti ya bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi satu contoh gitu ya atau bisa menjadi keunggulan lah gitu ya untuk bidang sastra atau bidang budaya gitu. Itu Dewi. Siap, Kang. Ini ada yang berkomentar lagi ya, cukup banyak, tapi by chat. Ini dari Kang Gangan dulu nih, izin bertanya. Kalau mau membaca karya Pram untuk pertama kali, bagusnya karya yang mana rekomendasinya? Hatur nuhun. Ya, ya. Oke, Kang Gangan nuhun sudah bergabung. Kalau mau berat langsung tetralogi, Kang, itu yang masterpiece-nya. Saya sarankan jangan yang bajakan ya, atau jangan yang PDF. Itu bisa dipinjem mungkin di beberapa perpustakaan ya, yang di mana ya sekarang. Saya terakhir sih yang cukup lengkap di perpustakaan pastoral ya. Di Balai Pustaka itu lengkap tetralogi Buru. Kalau misalnya mau tipis-tipis, bisa baca yang Jalan Raya Pos Jalan Dandes. Kang Gangan kan seneng ya yang walking tour atau menjelajah gitu. Itu cocok Kang. Jadi kenapa penamaan Anyer sebenarnya Anyar namanya gitu ya. Jadi ada beberapa toponimi dari mulai Anyer ke Panarukan tuh oleh Pram itu dikoreksi lah gitu. Bukan dikoreksi sih, dikasih bandingan-bandingan asalnya namanya apa gitu. Terus kemudian orang Belanda lebih lebih bisa menyebutnya Anyer gitu. Terus uh, apa hubungannya dengan politik kolonial segala macam ada di Jalan Raya Pos. Tapi kalau yang senang sastra bisa baca karya-karya Pram yang tipis-tipis ya, yang cerpennya cerita dari Blora atau cerita dari Jakarta. Sayangnya nggak ada cetak ulang ya. Sekarang belum cetak ulang lagi. Yang tersedia masih ada itu Larasati kalau nggak salah ya. Ada Larasati, ada Midah Midah si manis bergigi emas ya kalau nggak salah ya. Dan yang paling susah ini ada nih Kang Gan. Sempat saya bahas di Klub Buku Laswi ya. TTW masih sempat gabung nggak ya? Itu Enggak ada kayaknya yang ada Pram belum. Gulat di Jakarta itu sangat-sangat langka dan belum pernah dicetak ulang, belum tercetak ulang. Itu karya sastra ya, karya sastra. Jadi bukan yang tadi non fiksi itu yang Jalan Raya Pos ya. Tapi itu super langka. Saya pinjam dari seorang kolektor ya, Pramis juga bisa dapat akhirnya bisa bisa baca gitu. Itu Kang Gan ya. Iya, kan Gangan seperti itu ya. Tadi ya bisa dicoba mulai nanti bacanya. Saya juga tertarik nih pengen baca. Gitu. Oke, ini ada komentar juga dari Kang Gangan. Asik, not katanya ya. Jalan-jalan, Kang Gangan. Jalan Raya Pos Dandel. Siap. Ini ada ya ada pertanyaan berikutnya nih Kang atau komentar ya dari Suhairi Ahmad nih. Saat Iya, awal di enggak. Pulau saat awal di Pulau Buru, Pram tidak langsung bisa menulis dengan bebas. Cerita tetralogi awalnya didongengkan ke sesama tahanan Pulau Buru. Itu gimana Kak? Iya, iya, iya.
Ya saya sempat baca di mana ya ini ya, tapi kemudian difasilitasi oleh Soeharto ya. Ini Kang, dikasih mesin tik ya. Saya ini apakah mesin ada satu informasi Pram tuh dikasih mesin tik oleh salah satu filsuf Prancis gitu. Siapa ya yang ngasihnya itu ya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Tapi Jean saya Paul nggak, Sartre. yang Polsar ya. Eh, nah saya di clipping ini saya nggak dapat datanya, tapi saya pernah dengar yang Polsar itu yang ngasih mesin tik. Kemudian Soeharto juga sempat ngasih mesin tik juga katanya. Nah, apakah itu sampai atau tidak dipakai oleh Pram gitu ya? Karena yang saya lihat itu yang tetralogi itu memang ada salinannya diketik ya, eh, di, di, disebar di 3 tempat, menurut Mbak Titi anaknya itu. Satu di Bojonggede yang disimpan oleh keluarga, satu di Library Kongres, satu lagi di perpustakaan di Surabaya. Perpustakaan apa ya? Mungkin teman-teman tahu yang di Surabaya itu. Ada 3 salinan, jadi Pram mengetik tiga salinan itu. Ya betul Kang, saya sempat dengar itu berarti cerita lisan dulu ya melalui dongeng gitu. Kemudian difasilitasi ada media mesin tik dan outputnya memang ada gitu hasil karyanya itu di Bojonggede. Tetia waktu itu juga sempat lihat kan ada karyanya, karya ketik tetralogi. Betul kan? Baik, ini dari Teh Tia. Oh ya, ini Kang, oke, ini dari Kak Jonathan Aldi ya. Terus ada cerita Pangkol Pangkol Kamtip waktu itu Sumitro pernah ketemu dan ngobrol Hmm. dengan Pram di Pulau Buruk kalau nggak salah. Ini juga menyertakan sebuah link ya, Oh, artikel gitu. oke. Nuhun, nuhun. Gimana tuh Kang? Oke. Saya dapatnya yang itu ya, yang cerita di buku ini, dokter dokter yang ngasih vitamin B kompleks untuk para tapol itu ada di sini, dokter siapa gitu di sini tuh, sama Intel itu. Tapi yang siapa, dokter apa Pak Sumitro ya, saya belum baca nih. Boleh John bisa bergabung gimana ceritanya. Terus saya sempat yang soal baca ya, yang ngasih ceramah dari sisi religi kali ya. Jadi ada penceramah baik buat yang Muslim maupun yang Kristen gitu. Nah yang dari Muslim itu ada Muhtar Adam, Pak Muhtar Adam yang di Ciburial itu. Kan beliau nulis buku biografi ya. Saya baca pernah sekilas. Itu ketemu Pramudia katanya di Pulau Buru. Jadi yang dikirim ke sana itu Pak Muhtar Adam. Iya, siap. Nah, ini dari Teh Tia. Pas ke rumah Pram, Bu Titi cerita Pram dikirimin mesin ketik sama Pak Harto. Atau siapa gitu pejabat Oh Orba. iya. Terus dari Kak Suhairi ini komen Pram pernah diberi hadiah mesin ketik bagus oleh Jean Paul Sartre, tapi malah yang nyampe mesin ketik yang jelek. Oh. Oke. Itu yang mesin yang aslinya kemana ya? Berarti ada 2 Iya. mesin tik ya. Dikasih 2. Ya di sini ada yang soal mesin ya. Ada mesin tik. Terus sempat juga nulis ya. Soeharto tuh ngasih surat gitu. Mana ya? Bentar, bentar, bentar. Eh, di halaman 134 dia juga cerita pada saya bahwa dia di Pulau Buru, Pram maksudnya dia itu ya, menerima surat dari Presiden Soeharto. Surat dari Pak Harto, kapan itu? Sekitar tahun 73. Surat balasan dari Pak Pram ada disimpan oleh Titi, maksudnya Mbak Asuti ya, anak yang pertama. Itu. Nah, tapi surat yang dari Soehartonya nggak ada, nggak ketemu sampai sekarang itu di mana atau siapa yang megang. Ntar yang mesin tiknya ada sih di sini, kalau salah diceritakan ya. Atau di bagian Intel. Ya betul, betul itu memang ada ngasih mesin tik deh, Ayu. Sama yang poster juga saya sempat baca ya. Tapi nggak saya dapat informasinya buat di clipping. Oke, Makasih siap. Kang Suhairi, Suhairi Ahmad. Mhm. Ini
Teman-teman ada yang mau bertanya langsung boleh. Ini saya mau bagiin cerita ya. Saya dapat Oke, siap. yasinannya Pram. Ada buku yasinan keluarga Pram ketika Pram 1000 hari ya. Meninggalnya 1000 harinya Pram. Ini dikasih sama Mbak Titi langsung ketika beliau ngisi acara di Perpus Aib waktu itu sama teman-teman Dialita. Jadi itu vokalis grup para istri Tapol. Jadi mereka bikin satu grup namanya Dialita gitu. Dan datang janjian mau ngasih buat Bung Denny katanya, ketemuan di toko buku ya waktu itu. Dan ngasih ini Teh Ayu mungkin sempat lihat ya waktu kami datang ke Bojonggede itu kami bisa mengakses kamar kamar pribadi Pram waktu itu dibukain ya kamar Pram dan Maimunah, Ibu Maimunah. Dan di sana Iya, saya ngelihat betul. ada buku Yasin, saya fotoin gitu. Pas saya naikin di Instagram mungkin direspon sama Mbak Titi, oh nanti aku kasih ya katanya. Ada satu buku Yasin katanya nggak aku pakai. Dan ini saya bisa tahu anak-anaknya Pram ya. Jadi anaknya Pram ini 1, 2, 3. Ada Puja Rasmi, Indriati, Anggraini. Ini apakah dari anak yang pertama ya, istri pertama, kemudian langsung ke Astuti Anantatur, Arina Anantatur, Setianing Rakyat Anantatur, Tatiana Anantatur, dan Yudhistira Anantatur. Jadi 5 nih yang belakangnya ada nama Anantatur ya, nama besar Pram. Ini dari Maimunah ya, Ibu Maimunah. Nah ini yang 3, apakah ini dari istri yang pertama ya? Itu mungkin ada informasi teman-teman. Saya juga belum nge-recheck ke Mbak Titinya. Ini ada menantunya, cucunya, kan dari buku Yasin jadi tahu ya silsilah keluarga lah gitu atau siapa saja anggota keluarga Pram gitu. Kang, aku mau nambahin jadi inget waktu yang kita main ke kamarnya itu Iya, diceritain kalau Pram itu masih trauma gitu ya sama oh sama pistol ya, ya. Oh, jadi tidurnya di sampingnya ada pistol. pistol Pistol apa apa pandan ya? senapan gitu. Oh iya iya, oh Jadi iya iya. traumanya masih tetap ada Hmm, ya, hmm, 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 meskipun hmm. dia udah tinggal di Bojonggede yang asri kayak gitu. Iya Tetap iya iya iya. membekas. Disimpan di rak ya, rak kaca ya kalau nggak salah ya, Heeh. atau di oh Yang iya iya. apa sih yang meja rias gitu di tengah. Ya itu teman-teman ya, itu satu realita ya yang dihadapin Pram ya, seperti traumanya ya sangat sangat wajar lah gitu ya, mungkin ya setiap orang pasti punya punya traumatik gitu. Dan aku ingat yang kita ke lantai atas tuh gila banget itu ya. Koleksi bukunya Pram, terus ada ketikannya, tulisan tangan, dan apa buku-bukunya Pram yang udah diterbitin juga banyak ya. Ya 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 Kan betul betul yang tertekan terbitkan banget. betul. Ya ini teman-teman saya nggak tahu ya apakah Teh Tiwi bisa memfasilitasi atau gimana ya kalau misalnya mau berkunjung lagi ya Teh Ayu ya, apakah memungkinkan ya kita akses lagi ke Mbak Mbak Titi ya. Saya dari Bandung, dari teman-teman temu sejarah, mau seberapa orang atau rombongan kita pergi ke sana lihat perpustakaan Pram dan rumahnya gitu. Saya melihat sih memang sudah tidak terawat ya Teh Ayu ya kondisinya. Eh, ya buktinya si perpus itu berdebu dan ada apa jaring-jaring laba-laba gitu ya, udah lama nggak dibersihin kayaknya ya gitu. Terus ada bekas apa kayak tai kayu gitulah gitu, nggak keurus lah gitu ya. Saya lihat mungkin tidak ada yang mengelola secara profesional gitu. Ya siapa tahu kalau kita datengin gitu ya, kita bikin silaturahim lagi, bikin anget lagi gitu, bisa rutin lah teman-teman dari temu sejarah gitu. Mungkin bisa kali ya, Teh Ayu kalau akses ya bisa Iya, ngajakin kalau lagi. kalau itu bisa, aku mau banget deh bantuin. Ya, soalnya kita cuma sekali ya waktu itu belum pernah ke sana lagi gitu. Iya.
Ya, Sayang banget mangga soalnya. teman-teman Lokasinya penitia. di mana tuh, Kang? Bojonggede di Bogor, Cibinong ya, daerah Cibinong. Agak Iya, daerah ada. Bojonggede, Bogor. Ya, bisa janjian nanti apakah bisa atau enggak nanti dengan Oke. Mbak Titi. Jadi bisa lihat langsung gitu. Jadi sekalian juga anjang sana ya. Walking tour lah gitu sekitaran situ atau di rumahnya aja udah gede ya itu. Bisa keliling-keliling ke belakang halaman gitu kan. Itu rumah Pram hasil dari royalti menulis ya. Karena rumah Pram yang awalnya itu kan di Rawamangun ya teman-teman. Yang kemudian disita dan diusut-usut tuh tidak pernah bisa kembali. Jadi pas eh, diambil paksa Pram tanggal Oktober itu ya, 13 Oktober itu masih di Rawamangun. Eh, dan akhirnya diduduki jadi Arhanud ya, diduduki oleh militer, jadi posko militer. Ketika dibebaskan, Pram diurus-urus tuh udah nggak bisa lagi gitu. Untungnya keluarga Pram sempat beli satu tanah bekas tanaman singkong di daerah hutan kayu ya, yang sekarang jadi rumah tinggal Mbak Titi di hutan kayu gitu. Dan baru baru Bojonggede itu baru ke Bojonggede beli di Bojonggede tahun 2000-an kalau nggak salah ya, sekitar itu. Dan sampai meninggalnya Pram ya, mungkin sekitar baru 6 tahunan lah Pram tinggal di Bojonggede gitu. Sebelumnya yang itu yang bekas kebun singkong itu, karena yang asli rumahnya ya nggak bisa diambil lagi ya. Mhm. Siap, Kang. Ini ada pertanyaan dari Hanif Jundi ini. Tetralogi Halo. Pulau Buru serasa dekat sekali dengan kehidupan, serasa nonton film. Terutama Bumi Manusia itu sungguh-sungguh membantu dalam menghayalkan masa lalu Hindia Belanda setidaknya di Jawa Timur. Ya, dan terus juga film karya Hanung juga lumayan sesuai bayangan saat membacanya dulu. Iya, iya, iya. Ya, ada Bumi Manusia sama Perburuan ya yang sempat difilmkan. Itu tuh ada di sini dibahas di wawancara Playboy kalau nggak salah itu. Jadi ada beberapa karya Pram dibeli oleh produser Falcon ya, Falcon Publishing. Uh, Harganya fantastis ya, penawaran dari Pram waktu itu menawarkan M lah sampai miliar gitu angkanya itu. Waktu itu tahun 2000-an ya, itu film Bumi Manusia tahun berapa ya Jundi ya? 2000 berapa ya? Itu berarti lama ya prosesnya ya. Dari mulai awal negosiasi royalti dan lain-lain itu ada di tahun 2000-an. Di sini nih saya muat di buku ini. Ketika ditawari oleh Falcon Publishing, Falcon Film. Ya ini setting setting buku mungkin Mhm. lebih jadi setting di tetralogi lebih hidup ya. Belum yang Anak Semua Bangsa ya, nyusul kapan ini? Atau Jejak Langkah, sequel selanjutnya. Ini saya Iya, ada rencana mau mau terbit lagi ya, jadi untuk iya. clipping selanjutnya. Karena sambil apa ya, biasanya ketika terbit buku itu justru jadi nyedot banyak informasi baru gitu. Ada yang ngasih, terus ada kadang nemu nggak sengaja buku atau clipping gitu. Ini, nah ini di Kompas ya tahun berapa? Ini ketika suasana pertemuan Pram dan keluarga, kelihatan nggak? Ini clipping Kompas tahun 80. Di sini nggak Wah, ada jadwal bertanggalnya. banget ya, Kang, kayaknya ya. Iya. Nah ini salah satunya. Tahun berapa tuh, Kang? Suasana Pram dan keluarga. Kan keluarnya Pram 79 ya. Mhm. Keluar dari ini 21 Desember nih. Apakah 21 Desember 79 atau 80 lah. Sini nggak ada potongan potongan tanggalnya ya. Ini Pram sampai sempat nggak kenal anaknya. Sempat nggak kenal wajah anak sama istrinya ya. Karena dulu mah belum zaman WA ya. Bisa video call atau kirim-kirim foto. Ini terus ini detik-detik pas kepulangan para tapol termasuk Pram. Jadi
ya beberapa hari sebelumnya Ibu Maimunah ini sempat nyari-nyari Pram gitu, nunggu-nunggu gitu, baru ada pengumumannya. Ini ada foto ketika nunggu kabar ada atau udah datang atau belum gitu Pram, nunggu. Mbak Titi diceritain, Mbak Bu Maimunah ya, Bu Maimunah. Ini dapat kayak gini-gini nih yang unik gitu. Langsung clipping tentang Pram. Jadi selain mengenai Pramnya, cara dapat informasinya juga ya menarik sih gitu. Tapi dapat pengalaman gitu ya. Mengejutkan lah, wah ini dapat clippingan ini gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya mau akses sih kayak Kompas itu di litbangnya pasti ada ya. Kompas atau Tempo gitu, majalah Tempo. Pasti mereka punya akses tapi biasanya beli ya, bayar ya. Karena saya dapat info di Kompas sendiri itu ada 1.000 tulisan mengenai Pram. Jadi itu udah bisa jadi berapa buku ya itu dari Kompas sendiri ya. Belum dari majalah-majalah yang lain. Iya, seluar biasa itu ya pengaruh dari Pram begitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nih, Kang. Ada dari Richard. Kang mau nanya soal koran atau artikel dari hasil pengumpulan menjadi buku itu dari tahun 1955 sampai 2006. Koran dari media mana yang paling dominan memberitakan Pram? Oke, oke. Sebentar. Saya sebutin aja ya media-medianya ya. Ini saya sempat sebut di sini di referensi. Untuk koran itu Pikiran Rakyat, Kompas, Suara Karya, Jakarta Post, Media Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Radar Bandung. Yang sering tuh Kompas ya. Eh, Kang siapa nih Richard ya. Kompas yang sering Kang. Saya dapat beberapa dari Kompas. Terus dari majalah itu ada buku kita, ada majalah Sincun ini tahun 56 ya. Majalah berbahasa Mandarin ya. Kartini, Tempo, Mata Baca, Femina, Playboy, Horizon. Nah, untuk majalah yang paling banyak Tempo, Kang. Tempo ya. Tempo sama kalau Horizon itu ada satu edisi khusus tentang perang waktu itu. Kemudian ada tabloid, itu ibuku sama kontan. Kontan itu majalah ekonomi ya. Waktu itu yang meliput kami datang ke Bojonggede tahun 2005. Sempat meliput dari tabloid kontan. Itu Kang Richard ya. Begitu ya, Kak Richard. Ini Kak Richard ini di Papua, Kang Denny. Oh, oke. Kayaknya. Ya, Oke, berikutnya dari Kang Jonathan Aldi lagi nambahin. Oh, yang paling seru tuh perburuan, relate sama pemberontakan peta, Supriyadi Blitar. ya. Aku belum baca, John. Ini menarik ya bukunya bisa dikupas ya. Sudah baca ya? Kapan-kapan kita bahas. Oke, siap. Berarti tahun berapa ya, Pak? Pemberontak zaman Jepang dong. Betul. Kalau peta itu Februari 1945, Kang. 45 ya. Ya, Oke, oke. Februari. Settingnya 45. Hmm. Oke, siap. Dari teman-teman mau, oh ya, ini ada tambahan lagi. Ada satu cerita menarik tentang Pram di salah satu memoir NH Dini. NH Dini pernah memarahi Pram karena secara tidak langsung menyebabkan dua mahasiswa UI di DO, lupa angkatan berapa. Oh iya. Oh baru tahu nih. Memarahi Pram karena secara tidak langsung menyebabkan dua mahasiswa UIDDO. Oh, ininya apa ya? Kasusnya apa ya? Kak Hanif boleh nih, mungkin open mic aja, biar Gabung. diceritain. Sharing-sharing ya. Sharing-sharing.
memoir yang mana ya Nadini ya? Bikin memoir ya. Menarik. Judul bukunya dari Rusain Simon, Ke Jalan Lembang katanya nih Kak. Itu memoir ya? Oke, bukan novel ya. Biasanya kan kebanyakan novel ya Nadini ya. Mhm. Ini kayaknya Ya. Kak Hanif penggemar Pram juga nih. Pramis. Oh iya, Pramis ya. Ini kan mau, nah kalau tadi sempat notice Pramis. Pramis itu apa sih? Kalau aku baca di bukunya yang bukunya Pram yang ini ya, katanya nggak bisa disebut Pramis kalau belum menghasilkan karya, kalau belum bikin sesuatu. Itu gimana sih kan? Ya itu pemantik tuh pernyataan itu benar Tiwi. Jadi saya ingat juga waktu ke rumah Kang Aib, ke rumah Kang Aib yang di Magelang ya di Pabelan. Eh, apakah itu tipe-tipe orang dulu ya sastrawan dulu gitu atau mungkin hanya beberapa orang aja gitu. Saya sempat waktu itu ini saya coba ini dulu ya keluar dari konteksnya. Waktu ke rumah Kang Aib nginep, saya tuh didiemin nggak diajak ngobrol. Pas nanya-nanya ke senior gitu, Kang kenapa sih Kang Aib gak ngajak ngobrol? Kamu tuh harus punya karya dulu katanya baru bisa diajak ngobrol. Wah gitu. Jadi benar-benar dicuekin ya, dikacangin gitu sama Kang Aib gitu. Nah, beda waktu ke rumah Pram ya. Waktu ke rumah Pram ya diajak ngobrol meskipun gak punya karya, tapi yang jadi patokannya itu tadi ya ada satu satu apa sih kayaknya juga itu nggak baku sih sebenarnya ya Pramis itu harus punya karya tapi itu jadi pemantik lah gitu ya bahwa Pramis itu harus punya karya harus menulis buku gitu dan gagasan Pramis itu diantaranya ya mengarsipkan ya kerja arsip kemudian seorang Pram itu sebetulnya lebih mempromosikan sifat individualistik ya gitu karena mungkin dengan kerja individualistik dia bisa fokus kali ya bisa fokus bisa apa bisa saya nyadar sih ya sekarang kalau kerja kolektif justru malah tambah lama gitu ya malah tambah lama banyak kepala banyak pendapat gitu jadi kerja-kerja individualistik secara arsip maupun ya mungkin sikap ya Pram nggak pernah bawa-bawa orang gitu ya dia sikap mandiri aja kalau dia nggak suka dia kritik gitu dan itu kayaknya juga tercermin di Pramis ya gitu kayak PTW gitu. Iya, dan ini juga kan di buku Pram juga diulas ya terkait ya pesan dia dan lain sebagainya. Terus ngomongin soal individualistik tadi, banyak kan Ya, yang melabeli dia itu adalah komunis gitu karena dia dilekra gitu. Padahal sebetulnya dia adalah orang individualis dan katanya kalau kita baca bukunya Pram nggak ada tuh komunisnya gitu kan. Pram ini gitu. Seperti itu. Ini gimana kan kalau dari sisi mungkin menambahkan terkait hal itu. kalau buat saya sih Pram ini misterius ya. Saya hanya bisa membacanya dari karya-karyanya ya sebetulnya dari pribadi itu jujur aja eh, saya dapetinnya nyicil gitu ya otodidak lah cari info kemudian dari karya-karya Muhyiddin gitu terus dari cerita Mbak Titi dari yang tadi itu termasuk apa buku yasinannya gitu. Uh, buat saya Pram masih sosok yang misterius ya teman-teman. Jadi yang paling bisa ditebak atau bisa dijangkau itu ya gagasan modernisasi sastra gitu, terus gagasan realisme sosialisnya, kemudian yang konkretnya ya pada saat reformasi ya gitu. Kehidupan pribadinya buat saya sih ya misterius. Banyak orang mempertanyakan dia ateis atau enggak gitu kan. Terus dia komunis atau enggak gitu. Tapi saya lihat waktu di eh, Bojonggede ya Teh Ayu ada bekas ketikannya apakah itu yang ngetik Pram atau bukan ya. Di situ ada kata-kata kurang lebih saya ini komunis gitu. Kan jadi ini tuh gimana ya gitu ya. Jadi satu satu pertanyaan lagi gitu ya. Tapi pas dapet cerita bahwa Pram ini juga seorang Pram pernah berangkat haji loh. Jadi di cerita
ketika wawancara dengan Ibu Maimunah, ya, Pram waktu ke situ pernah diajak oleh ayahnya berangkat haji. Jadi Pram tuh haji gitu. Haji Pramudiana Tatur. Jadi setidaknya Pram itu punya sisi ketauhidan Islam gitu ya, ketauhidan agama, dan salah satu sarannya itu Mbak Titi anaknya ya ketika mau menikah itu harus berguru kepada Hamka, rival politiknya ya. Ya, ini kan gimana ya, banyak yang paradoks gitu ya. Tapi ya pada akhirnya yang saya ambil gagasan-gagasan di orasi budaya, di tulisan-tulisannya gitu. Sikap-sikapnya yang menurut saya konsisten lah gitu. Kalau ininya misterius. Kalau dibilang Lekra bukan PKI ya, Aib sendiri bagian dari PKI kata Aib Rosidi ya. Gitu. Kak Juni mau berkomentar boleh? Open mic nih. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, malam Jundi. Maaf nggak bisa di luar tadi Kang. Oh, Ini kebetulan kan saya ya dibilang pramis, saya juga baru dengar tuh Kang istilah itu. oh nggak salah. Lebih ke apa ya? Kebetulan 2000 waktu COVID lah, 2020 sampai 2022-an lah, saya tuh kayak apa ya? Baca, mencoba membaca buku-bukunya N. Hadini Kang, terutama memoir cerita kenangan maksudnya kayak cerita hidup dia dari masa kanak-kanak banget sampai sampai senjanya lah, sampai usia tuanya. Nah, menarik tadi saya sebutin itu yang buku dari Rusen Simongga dan Lembang itu, setelah N. Hadini kembali ke Indonesia, kan sempat di istrinya konsul Prancis segala macam, terus ganti keluarga negara, akhirnya balik lagi jadi WNI di Jakarta di rumahnya Pak D-nya N. Hadini itu. Ya apa ya, seperti biasa, seperti halnya banyak keturunan ya orang-orang berada zaman tahun 90-an kayaknya. Jadi mana-mana lah bisa bergaul sama banyak kalangan. Nah, kebetulan N. Hadini itu salah satunya beberapa kali interaksi sama Pram di cerita kenangannya. Jadi di apa tuh, ketemu Pram, pokoknya kesannya tuh yang saya baca dari sudut pandang N. Hadini terhadap Pram, orangnya tuh agak apa ya, agak nyentrik apa ya, mungkin kalimat apa ya, istilah yang tepatnya saya belum nemuin, mungkin sedikit nyentrik lah. Jadi di mata N. Hadini Pram tuh nyentrik tadi, terus kayak ya yang selain yang tadi saya sebutin, yang dia nggak sengaja bikin mahasiswa UI ke DO, juga kebiasaannya di rumah ingin selalu digorengin kentang. Jadi kayak zaman itu tuh kan zaman susah lah, apa gimana gitu, maksudnya kayak selalu ke istrinya tuh minta digorengin kentang gitu buat lauk makan Pram itu di ceritanya Hadini. Terus kayak nggak peduli ada atau enggak, pokoknya ya apa ya istilahnya, kayak setengah maksa apa gimana gitu saya nangkepnya di novel, di cerita itu. Terus soal yang mahasiswa itu tadi, eh, kan Pram tuh sering jadi pembicara ya setelah pulang lagi ke Jakarta, setelah udah nggak di Pulau Buru lagi tuh, pembicara di UI. Terus kayak kan dia masih dicekal apa ya kan istilahnya, di ban gitu dari kampus ke kampus, nggak boleh diundang, nggak boleh masuk kampus. Tapi ibaratnya kalau kata Ena ini ya harusnya jangan diundang, nggak usah datang gitu, soalnya udah tahu Anda jadi musuh pemerintah ibaratnya kan, jangan datang lah. Akhirnya mahasiswa UI itu yang undang beliau di DO waktu 99 apa 92-an gitu apa ya, apa 80-an, saya lupa lagi sih, udah lama baca itu. Jadinya ya gitu, jadi lebih ke saya pengertian. Awalnya dia seneng bangga gitu ketika saya
memberanikan diri, ibaratnya ingin berinteraksi dengan generasi muda segala macam. Ada sudut pandang itu, ternyata ada sudut pandang NHD ini yang seharusnya Kang dia namanya Kang Mas apa gimana gitu. Saya lupa Kang Iya, Mas, kalau Kang Pram harusnya nggak usah. Kang Mas nggak iya, usah iya. memenuhi undangan itu. Jadinya soalnya dia nggak tahu kalau gara-gara itu Di DO ya. DO. Hmm. Tahu itu setelah itu diceritain dia Pram itu jadi apa istilahnya terpekur gitu, terpekur terus apa ya, ya gitulah, jadi ngelamun setelahnya, setelah dikatain gara-gara emas jadi di Hmm. DO, tahu nggak Iya, gitu. iya. Jadi Gitu masih masih sebelum reformasi mungkin ya. apa kan, Sebelum reformasi mungkin ya. masih zamannya apa, Oh iya, iya, iya. mungkin udah 90-an awal apa ya, Iya, atau iya. Hmm. itu doang sih yang saya dengar. Kalau soal karyanya Pram sendiri saya baru baca tetralogi aja, yang sisanya belum, baru yang Belum. empat. Hmm. Kalau pertanyaan Ya. saya tanya apa Kang. Kasih Jundi. Ya, karyanya beliau nggak tahu, karena saya kan saya dari kampung, jadi pas baca setting cerita di Bumi Manusia tuh kayak beneran kayak dari kebunnya, kebun Hmm. di sebelah rumah yang menuju ke pelacurannya siapa itu yang orang Tionghoa. Terus Dapat suasana, dapat ya suasananya ininya. ini bagus banget, ini kayak saya berasa nonton langsung sebelum ada filmnya Hanung ya, Iya. berasa nonton gitu. Wih, bagus banget ceritanya. Terus apa, oh ya ini Kang yang soal jadi ada kesadaran baru kalau apa ya istilahnya, eh aduh, pokoknya soal ternyata nggak sesederhana itu kita dijajah sama India apa sama eh, Belanda ibaratnya. Jadi sangat luas, eh, dimensinya tuh luas, eh, variabelnya banyak, tokoh-tokoh, apa istilahnya? Kalau di bahasa anak HI itu kombatan-kombatannya banyak gitu Kang. Iya, Dari iya. kebayang jelas jelas gitu. Soal sejarah tuh saya jadi kebayang karena dia cerita ya. Jadi karena bentuknya cerita, kalau baca teks sejarah kan kayak ngantuk ya mungkin gampangnya. Cuman kalau baca novelnya Pram tuh, wih, oh ini mungkin maksudnya yang di sejarah apa, misalnya kayak ada banyak tokoh sebenarnya, maksudnya ada nggak cuma penjajah dan yang dijajah, tapi juga ada organisasi internasional, terus ada apa, eh, ibaratnya kayak Ya ada pertentangan batin dan psikologis ya antara tokoh-tokoh yang pro ya Belanda, maksudnya lah intinya kan, pokoknya apa, buatan di novel ya, buatan di tokoh buku ya. tokoh sejarah Ya, ya itulah ya, udahlah. ya makasih. Intinya berkesan banget lah. Emang yang belum baca emang wajib sih baca Nah itu Kang Ganda. yang pertama dan kedua lah. Kalau ketiga keempat kan lebih kayak kayak Ya, catatan perjalanan mungkin ya. ya betul betul. Ya, ya nanggapin dikit ya. Kalau saya sempat baca karya Kang Aib mengenai apa bedanya roman picisan sama roman sastrawi, katanya salah satunya itu yang membedakan kualitas sastra itu dari pergulatan psikologis si para tokoh gitu. Jadi semakin menyentuh secara mental gitu, secara psikologis pertentangan batin, idealisme si tokoh, kemudian realismenya seperti apa, itu semakin bagus si novel atau si karya sastra itu katanya. Dan saya kira dapat ya yang dapat banget gitu suasana pertentangan batin di tetralogi Buru gitu. Ada beberapa karya Pram juga yang menurut saya biasa gitu ya. Terus yang bagus juga tuh yang cerit yang pulang waktu ayahnya meninggal tuh, eh aduh apa jadi lupa ya. Bukan Pasar Malam ya. Tuh, novel Bukan Pasar Malam. Tuh kena juga tuh
pertentangan batin si tokoh utama, yaitu pasti Pram sih kayaknya sih yang jadi tokoh utama. Itu mungkin ya tanggapan dikit, Jundi. Aku mau komen Kang. Kalau Oh ya. apa tadi eh yang bukan pasar malam ya. Kalau Kang Denny, kalau aku suka banget karya Pram itu eh yang dari Arok Dedes, Mhm. terus ke apa arus balik, terus dari arus balik baru ke tetralogi. Nah, kalau Mhm. yang dari clipping itu kan aku baru tahu tuh kalau ternyata sebetulnya Pram itu kan nyiapin buku ya antara dari arus Arok Dedes ke arus balik itu sebenarnya ada buku ya, Mata ada pusaran buku ya. yang disiapkan Mata Pusaran dan itu tentang Majapahit. Wah, aku Ya. membaca arus balik aja udah gila banget, itu keren banget ya, belajar sejarah Nusantara pasca kejatuhan Majapahit ya itu. Aku Hmm. menyayangkan banget gitu kalau Mata Pusaran nggak bisa ditemuin lagi gitu. Aduh, sayang banget. Iya sayang banget, cuman jilid 2 Menurut aku yang ketemu. dia serius banget ya buat menggarap novelnya tuh sejarahnya tuh riset sejarahnya juga eh, nggak kaleng-kaleng gitu. Iya, Aku bisa membayangkan betapa hidupnya gitu, betul. kisah-kisahnya Pram Iya. itu yang aku suka banget. Berarti yang situasi politik Nusantara, jatuh bangun Nusantara sudah baca semua ya, Teh Ayu, selain Mata Pusaran karena nggak mungkin Iya, terbit. sayang banget tuh. Arok Dedes, Arus Balik, Mangir ya, Mangir ya. Oh iya, itu Mangir juga bagus banget ya. Eh, Betul. Meskipun dia teks drama ya, tapi itu bagus. Mm. Jadi ini mungkin Tetiwi bahwa sejarah itu Mhm. uh, ketika dibikin sebuah roman, ketika dibikin sebuah fiksi ya, itu secara pergulatan batin akan lebih mengena ke pembaca gitu. Dan akhirnya akan membangun imajinasi. Uh, saya kira itu kekayaan dari karya sastra atau karya fiksi ya. Akhirnya itu akan memancing pembaca kita untuk lebih mendalami sejarah, bangga akan sejarah Nusantara, juga tahu untold stories-nya gitu ya, akan lebih giat lagi mencari cerita-cerita atau kisah-kisah sejarah, baik itu yang tidak terceritakan ya, sejarah kecil, sejarah besarnya mungkin ya. Menurut saya itu salah satu portal masuk untuk belajar sejarah teh. Mhm. Bakal lebih lebih sensitif gitu kalau lewat sastra gitu. Dan kayaknya ini saya merhatiin ya di kemarin pas bahas buku Braga itu ya, Braga Evaris Panjapa. Kan selama ini buku-buku yang tersebar tuh banyak buku non fiksi ya. Dan itu saya kira eh, minat Gen Z sekarang tuh lebih banyak ke fiksi. Itu yang saya alamin ya, lebih banyak cari novel, cerpen, puisi gitu. Ini kayaknya jadi satu dia yang tepat ya untuk menyampaikan gagasan gitu ke teman-teman Gen Z itu lewat karya fiksi gitu, dengan cara memasukkan muatan-muatan sejarah baik di cerpen, puisi maupun di novel gitu ya. Kayak Laut Bercerita gitu ya. Terus kemarin ada yang novelet 98 di balik kisah 98 ke 5 jilid itu gitu. Itu kayaknya satu peluang ya buat bisa menyampaikan gagasan ke generasi yang sekarang gitu. Menyampaikan kisah-kisah sejarah gitu. Karena sekarang udah banyaknya novel-novel pan, terus kemudian siapa tokoh-tokoh yang dibikin novel ya, atau tokoh sejarah. Iya, siap, Kang. Ini ada komentar dari Kang Jonathan Aldi. Lain kesempatan undang Mbah Susilo Tur. Seru tuh beliau waktu bercerita. Ini apakah kerabat Pram juga nih, Kang? Pram, adiknya Pram, saya nggak tahu keberapa ya. Banyak kan adik-adiknya Pram. Pram anak sulung ya, anak paling besar. Terus ada, setahu saya ada Kusalah sebagai tur, beliau pernah di rumah, banyak
manajemen karya sastra Rusia, udah meninggal juga. Masih saya tahu ada tuh, kan sempat ketemu waktu di UIN Sulatur, bisa datang gitu, beliau jarak jauh ke Bandung gitu. Mau undang ya, John, mau undang ke Bandung lagi. Sempat saya ajak juga ke Perpus Aib waktu itu dengan anaknya, ditemenin sama anaknya gitu. Atau kita kesananya ya ke Blora sekarang Jawa, bisa juga Jawa sih. Timur ya? Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Blora. Itu kan jalur Jalan Raya Pos juga. Siap, Kang. Tapi ini berarti kalau dari Pramudia ini keturunannya apakah ada yang nulis juga nih, Kang? Soalnya kan anaknya ada berapa banyak ya? Terus saya nggak ada yang konsen tuh sekarang Angga ya. Ada Bung Angga Akta Rohman, Okta, Bung Angga Okta ya, TAU ya, yang ngurus distribusi buku. Tapi kalau nulis saya belum nemu ya, belum tahu ya. Kayaknya enggak deh, enggak ada Oh, ya, Kang belum. Angga ngurus distribusi buku, Pram, maksudnya? Oh, buku Pram. Masih ada Pener- ya? iya Yang dari penerbit Gramedia, Kang? Lentera di Oh, Pantara. Lentera. Iya, Oh, iya. paling itu cucu Pram. Selebihnya saya belum tahu. Apa ada yang jadi anak band kalau nggak salah ya. Tapi yang penulis saya belum tahu ya, belum ada kayaknya ya, belum ada. Selain adiknya Pram Susilotur Pusala gitu, itu udah banyak nulis ya Susilotur ya. Sekarang sedang gencar diterbitkan terus oleh Pataba Press, terbit Pataba Press. Siap. Ini tadi komentar Teh Tia sempat dinotis juga ya. Menurutku membaca kisah perjalanan hidup Pram itu berasa relate banget dengan karya-karya Laila Chudori yang laut bercerita kasus mahasiswa di DO. Namaku Alam dan pulang Pram dalam kurung Pram di penjara. Siap. Terima kasih Teh Tia. Ya, sudah banyak menambahkan nih. Dan Kang Deni nih, tidak terasa ya, sudah pukul 22 lebih 48 menit. Ya, Gitu, sudah lebih dari 1 jam setengah nih. Tapi mungkin ini Kang lewat. Deni ada yang mau disampaikan lagi. Ini Kang Rian itu, Rian Ibayana. Oh, Kang Rian. Ada Oh iya pertanyaan ya. tuh Oh iya lupa sebelum ya, maaf kelewat nih Kang Rian. Setelah Pram kira-kira ada keinginan buat clipping tokoh siapa lagi Kang? Kang Ajib misalnya atau Pak Duduh Durrahman Nuhun. Nah, mohon Oh, maaf ya Kang Rian, ya perasaan udah dibaca, ternyata dibacanya dalam hati belum diomongin. ya, Oke. Kang Nuhun. Kang Aib ada satu kumpulan clipping waktu Kongres Pemuda Sunda itu saya sempat nemu satu dokumennya lah gitu ya. Terus Harito Kunto, Kang, saya pengen bikin nulis tentang Harito Kunto. Apakah dari clippingnya, karena clippingnya menurut saya sudah mulai cukup lah ya. Jadi buku clipping seri Harito Kunto gitu. Atau nulis tentang Harito Kuntonya biografi gitu. Dari clipping ya, bukan dari langsung ketik ulang clipping, tapi memang bahan-bahannya dari clipping gitu. Karena kan nggak punya keturunan ya, ibu istrinya masih ada kalau nggak salah, masih hidup. Itu Kang, mimpi pengen bisa nulis tentang Haruto Kunto. Hmm. Mudah-mudahan ya Kang Deni tercapai. Amin, amin, siap. Siap. Di Antos semoga terwujud Kang, kata Kang Rian. Ini Ya, Kak Rian ini di Ciwidey Kang ini atau udah tahu Kang Deni yang Pustaka Pijar Kencana. agak pijar kencana. Iya ini Kang Rian. Oke. Ini kata Teh Tia juga semoga lancar Kang Deni. Iya. Amin, semua sama Teh Ayu, Teh Ayu. Mhm. Siap. Nah ini terakhir Kang ya sebagai penutup nih Kang. Dari pembahasan kita seputar tadi ya buku Pram dalam clipping nih Kang. Apa yang pada akhirnya sangat berkesan juga gitu ya, dan harapan
Kang Denny juga untuk buku ini ke depannya seperti apa? Harapannya sih bisa berkewi dan teman-teman. Saya berharap ada sudut pandang lain membahas mengenai Pram, misalnya kawan dan lawan bicara tentang Pram gitu. Jadi misalnya tadi NHD ini tanggapannya ke Pram, tapi saya pengen cari dari clipping karena itu kan dari memoir ya. Yang udah saya dapat tuh dari Taufik Ismail dan dari Mukhtar Lubis ya. Mukhtar Lubis juga kan rivalnya Pram juga gitu. Ya dari kawannya gitu yang pernah menulis di koran, siapa lawannya yang juga menulis mengkritik Pram. Jadi saya bisa lihat nanti atau pembaca bisa lihat nanti sisi takaran timbangannya mungkin lebih lebih seimbang lah gitu ya. Dan bisa lebih mungkin netral, lebih objektif, bisa lebih manusiawi melihat sosok Pram. Itu harapannya. Kalau yang pesan yang disampaikan sih itu tadi ya. Sepertinya saya mungkin teman-teman kita perlu menggali lagi tokoh-tokoh sejarah, baik itu dalam bentuk biografis ataupun fiksi. Tapi saya sekarang mengajak teman-teman menggalinya lewat fiksi ya, karena lagi-lagi orientasinya segmen pembaca gitu. Segmen pembaca saat ini anak-anak sekarang, anak muda sekarang lebih demen ya, lebih seneng baca novel, novel lah gitu. Kalau cerpen puisi pasti ngikut. Kayaknya perlu digiatkan lagi nih, bikin workshop penulisan mengenai membuat novel sejarah atau roman sejarah. Seperti ya kalau roman terlalu diburu kan itu wah proses panjang ya, pasti proses kreatifnya. Ya misalnya kayak siapa aja ya yang sudah dituliskan ya, Tan Malaka sudah ya jadi novel ya. Terus ya kayak Ali Sastroamidjojo mungkin dibikin roman sejarah kehidupannya gitu. Dan itu akhirnya bisa difilmkan, bisa di podcast gitu, dengan media-media yang mungkin lebih akrab lah dengan teman-teman muda sekarang gitu. Dan pada intinya pesan kritis, pesan idealisme dari penulis itu bisa terwujudkan gitu, atau bisa terinternalisasi oleh teman-teman generasi sekarang gitu. Itu kali ya tugas ajakan kita untuk merawat generasi yang akan datang gitu ya. Itu kali Teh Dewi dan teman-teman. Siap ya. Jadi memang tujuannya adalah merawat ya sebuah sejarah, sebuah perjalanan bangsa juga ya, karena apa yang ditulis oleh Pram ini juga sangat relate dengan apa yang terjadi di masa lalu dan bisa jadi referensi dan pembelajaran untuk di masa sekarang. Siap, makasih banyak loh Kang Denny sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukan berbagai hal. Semoga makin sukses juga untuk toko buku Bandung ya. Ini bukunya juga masih baru dicetak ya kemarin ya Kang, kalau nggak salah ya bukunya ya. PO lagi deh, mangga kalau mau ada yang berminat. Sudah Iya, habis nanti. deh. Oh, sudah Bisa di PO. habis. Aduh, cepat ya, berarti ini saya beruntung banget nih, kemarin Kang Denny cerita bikin buku, aku Nah, langsung, Kang mau dong. ini Heeh. saya masih banyak nih, boleh ya buat Mang Zen RS ini, Kang Zen nih bantu banget lewat Tegalu istrinya nyeritain. Jadi semenjak ada launching kronik penculikan itu yang aktivis 98, Mang Zen itu ternyata beli buku ini dan dia viralin di X ya, Twitter, bahwa dinukil beberapa cerita di buku clipping ini, dan akhirnya ya lumayan dari situ banyak yang pesan lagi gitu, padahal kondisinya udah habis ya, udah harus cetak ulang gitu. Jadi terima kasih. Perlu ya saling bantu seperti itu. Rekomendasi bisa saling menautkan antar teman komunitas gitu, rekomendasi novelnya Tiwi atau siapa gitu ya, karya Kang Rian apa gitu disebutkan, biar kita saling apa ya, bantulah gitu menyebarkan karya teman kita sendiri.